berdoa. Teman-teman, sebelum mulai pelajaran, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih bila sudah pimpin temannya berdoa. Ibu absen ya. Nanti ibu panggil namanya, silakan bilang hadir, angkat tangannya ya. Adelia, Hadir Bu. Alfred, Hadir Bu. Aulia, Hadir Bu. Ayuni, Hadir Bu. Beni, Hadir Bu. Karisma, Hadir Bu. Dikta, Hadir Bu. Evelyn, Maradila, Hadir Bu. Franciscus, Hadir Bu. Kadri, Hadir Bu. Ilan, Hadir Bu. Hani. Hani tidak masuk ya? Ya Bu. Kenapa Hani? Hadir. Sakit. Ilaika? Sakit Bu. Sakit. Nurfayaki? Hadir Bu. Nadia? Hadir Bu. Naswa? Hadir Bu. Andita? Hadir Bu. Reski Stefani? Hadir Bu. Sartika? Hadir Bu. Oke, yang sakit hari ini kita doakan ya temannya, semoga cepat sembuh. Bisa sehat kembali, seperti sedia kala bisa ikut belajar seperti kita hari ini. Ada motivasi untuk hari ini, silakan bacakan. Justin, tolong bacakan motivasi hari ini. Oke, jadi motivasi hari ini adalah tetap selalu berbuat baik meskipun kebaikan itu tidak dianggap baik. Ya, jadi terkadang kita berbuat baik itu tapi tidak dianggap baik oleh orang yang kita perlakukan baik. Ya, benar nggak? Betul. Ya, jadi tetap berbuat baik meskipun itu kita tidak dianggap baik. Jadilah tetap baik karena kebaikan itu nanti akan kembali ke diri kita sendiri. Entah itu dari orang yang sama atau dengan orang lain, maka kebaikan yang kita buat itu akan kembali ke diri kita sendiri. Ini ada pertanyaan pemantik ya. Siapa yang baca berita hari ini atau buka Instagram atau TikTok? Ada? Apakah yang muncul itu sesuai dengan yang sudah pernah kalian tonton sebelumnya? Ya. Nah, itu adalah kerjaan AI. Ya, pernah kalian dapat nggak WhatsApp yang kayaknya ini bukan manusia yang ketik? Pernah nggak? Nah, itu adalah kerjaan AI. Terus ini yang paling sering kayaknya dipakai ya. Ya, Google Maps. Google Maps, kalian tidak pernah pakai Google Maps di sini? Pernah ya, semua sudah pernah pakai. Itu adalah AI. Oke, mekanisme pembelajaran kita hari ini ada 3 ya. Jadi nanti kalian berdiskusi dengan teman kelompoknya. Kalian nanti ibu bagikan LKPD, silakan didiskusikan, diselesaikan LKPD-nya. Setelah itu kalian mempresentasikan. Presentasinya nanti di tempat aja, nggak usah maju sini ya. Kalian berdiri di situ bersama teman kelompoknya, hasil diskusi penyelesaian LKPD-nya kalian presentasikan. Ada post test, ada pretest. Pretest itu nanti kalian jawab setelah ini, habis itu nanti di akhir pembelajaran itu kasih post test dengan soal yang sama. Nilainya apakah harusnya nilai pretestnya kalau misalnya kamu dapat nilai 5, harusnya di post test dapat 10. Iya. Jadi harus meningkat ya ini nilai pengetahuannya kalau kalian benar-benar mengikuti pembelajaran, menyimak dengan baik. Lalu keterampilan itu bagaimana kalian nanti menyelesaikan LKPD, mempresentasikan dengan baik, ya, bekerja sama dengan temannya, berkolaborasi ya. Lalu sikapnya dijaga, jangan ada yang bersikap tidak sopan atau tidak menjaga etika dengan sesama teman, ya. Jelas ya? Pembelajaran yang pertama, siswa dapat memahami konsep dasar kecerdasan artifisial atau AI dengan bahasa yang sederhana. Yang kedua, siswa dapat mengidentifikasi contoh-contoh penerapan AI dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, siswa memiliki kesadaran akan dampak positif dan tantangan etis dari AI. Oke, terima kasih Bu Ibu. Jadi ini ada 3 poin tujuan yang akan kita capai nanti setelah pembelajaran hari ini ya. Oke.
Manfaat pembelajaran hari ini Dikta silakan dibacakan. Manfaat pembelajaran hari ini adalah memahami konsep dasar, contoh penerapan, serta dampak dan etika AI. Iya, jadi nanti kita akan dapat memahami, oh ternyata AI itu bekerja seperti ini. Penerapan AI di bidang tertentu itu seperti ini, dan dampak serta etika penggunaan AI ya. Baik, sebelumnya kalian ungkapkan dulu perasaannya hari ini bagaimana. Adakah yang lagi boleh ngirim 5 kali ngirim kata yang mengekspresikan perasaan kalian hari ini. Mungkin ada yang lagi tidak sehat, atau ada yang sangat bahagia, ada yang lagi happy, ada yang lagi galau. Oke, kita lihat hasil ekspresi perasaan Anda ini. Kita lihat. Wow. Ada yang serunya panjang banget, Mario. Itu semangat. Ada yang ini yang senang 9 orang. Terus ada yang sangat bahagia, luar biasa ya. Ada yang bahagianya juga panjang, karisma. Happy-nya juga happy banget kayaknya gila semua. Ini sangat bahagia siapa nih? Adel. Ada yang panjang punya Bu. Ini senang. Oke, Mario Benny. Senang sekali ya lihat Putri. Siapa lagi happy? Yupi. Iya tuh. Semua lagi. Yang seru banget ini siapa? Senang Bu. Siapa nih? Senang Bu. Bersemangat. Multi. Dia senang banget di atas Mario sih aja, senang banget di bawahnya ngantuk. Ini? Iya. Sudah agak semua. Siapa lagi yang belum dapat bahagia? Itu gue happy itu gue. Hah? Bahagia. Sangat bahagia. Sangat bahagia. Oke, ini Fitri. Oke, aku kasih bintang semua ya. Maria paling banyak. Oke, ini soal pretest ya. Jadi soal yang akan kalian jawab sebelum kita mulai masuk ke pembahasan pembelajaran tentang AI ya. Nanti di akhir Ibu akan kasih namanya post test. Jadi soal yang sama Ibu ujikan di akhir pembelajaran nanti. Hari ini kita belajar apa? Belajar AI. AI itu apa menurut kalian? Kecerdasan buatan. Apa lagi? Kecerdasan mesin. Kecerdasan mesin yang meniru kecerdasan manusia. Yang fungsinya untuk mengenali masalah, mengenali pola, memahami bahasa, membantu manusia dalam melakukan kegiatan seperti manusia. Ya, itu tugasnya AI. Sekarang Ibu kasih lihat video, silakan disimak videonya, diperhatikan. Apa hal pertama yang muncul di pikiranmu ketika mendengar kata AI atau kecerdasan buatan? Apakah AI jahat seperti di film-film Hollywood? AI jahat atau evil AI hanyalah khayalan sebuah film saja ya. Namun sebenarnya AI sudah merupakan kenyataan dalam kehidupan sehari-hari kita. Kalian sering loh menggunakan AI. Ketika buka handphone, fitur fingerprint atau face unlock menggunakan AI untuk dapat mendeteksi sidik jari atau wajah kalian dengan lebih cepat. Ketika googling, adanya AI akan memberikan hasil pencarian yang lebih sesuai dengan minat dan kebutuhan kalian. AI juga banyak digunakan pada berbagai aplikasi loh. Contohnya fitur deepfake pada Facebook yang mampu mengenali wajah yang ada di dalam foto dengan bentuk wajah. Kalau kalian terbiasa nonton atau like konten K-pop misalnya, akan muncul rekomendasi konten yang enggak jauh-jauh dari K-pop juga. Bukan hanya di media sosial, rekomendasi musik atau film di aplikasi streaming, iklan produk pada e-commerce, rekomendasi dalam
Juga menggunakan AI untuk mempelajari dan menyesuaikan dengan aktivitas yang biasa kalian lakukan. AI juga ada pada Google Maps untuk menganalisis rute yang paling cepat dan perkiraan waktu yang dibutuhkan. Pada game online, AI dipakai untuk mengendalikan permainan bot dan membuat karakter serta grafis permainan menjadi lebih hidup dan realistis. Lalu, apa itu AI? AI atau Artificial Intelligence atau kecerdasan buatan adalah sistem yang memungkinkan mesin atau komputer untuk berpikir, belajar, dan melakukan tugas seperti manusia. Istilah AI muncul pada tahun 1956 dalam konferensi Dartmouth yang diinisiasi oleh John McCarthy, seorang ilmuwan komputer asal Amerika Serikat. Di antaranya ada 4 teknik dasar pada AI, yaitu searching, reasoning, planning, dan learning. Searching adalah teknik menemukan langkah-langkah yang sistematis untuk mencapai suatu tujuan atau solusi. Contohnya AI pada Google Maps. Reasoning adalah teknik menarik kesimpulan berdasarkan fakta-fakta yang ada. Contohnya, AI pada aplikasi pendiagnosa penyakit. Planning adalah teknik memecah masalah kompleks ke dalam sejumlah operasi yang lebih sederhana. Contohnya, AI pada mesin perakitan kendaraan. Learning adalah teknik mengajarkan pola-pola data untuk memperoleh pengetahuan. Contohnya, AI pada sistem mobil tanpa pengemudi. Efisien sehingga dapat menghemat waktu dan sumber daya. AI dapat menganalisis data yang besar dan kompleks serta menemukan pola dan tren dari data tersebut. AI dapat bekerja secara konsisten dan mengurangi kemungkinan human error yang biasanya disebabkan oleh faktor kelelahan atau ketidaktelitian manusia. Selain itu, AI dapat bekerja 24 jam penuh, tidak seperti manusia yang terbatas. Sebaliknya, apa risiko menggunakan AI? AI membutuhkan data yang besar dan berkualitas tinggi untuk belajar dan beroperasi secara optimal. Kualitas data yang buruk dapat memunculkan hasil yang tidak akurat. Lalu, analisa atau rekomendasi yang diberikan oleh AI juga akan mengandung bias pada data yang diberikan kepadanya. Contohnya, jika data yang diberikan pada AI kebanyakan berasal dari pasien lelaki, maka analisa penyakit yang diberikan AI akan lebih sesuai untuk kondisi pasien laki-laki dibanding disalahgunakan untuk tindakan kejahatan. AI memberikan kemudahan dan dapat melakukan pekerjaan manusia. Namun, kemudahan ini dapat memicu sifat malas dan serba instan. Selain itu, orang bisa saja kehilangan pekerjaan karena digantikan oleh AI. Contohnya, pekerjaan customer service yang mulai digantikan dengan chatbot AI. Selain digunakan dalam berbagai bidang, bidang kesehatan, AI dapat digunakan untuk membantu dokter membuat jadwal temu, mendiagnosis awal penyakit, dan merekomendasikan obat atau terapi tertentu. Di bidang keamanan, AI digunakan dalam kamera untuk mendeteksi adanya aktivitas yang mencurigakan. AI juga digunakan dalam keamanan cyber untuk mendeteksi serangan di dunia maya. Di bidang keuangan, AI digunakan untuk menganalisis tren pasar, memprediksi perubahan, dan mengelola risiko investasi. AI juga dapat membantu dalam mendeteksi transaksi keuangan yang mencurigakan. Di bidang bisnis, AI digunakan untuk menampilkan iklan yang lebih spesifik dan personal, serta menjawab pertanyaan dan menerima keluhan konsumen. Di bidang logistik, AI dapat merencanakan rute pengiriman yang paling efektif sehingga mengurangi biaya operasional dan waktu tempuh. Di bidang pertanian, AI digunakan dalam memantau kondisi tanaman, mengendalikan hama dan penyakit tanaman, serta memprediksi hasil panen. Di bidang lingkungan, AI digunakan dalam menganalisis data sensor dan citra satelit untuk memantau perubahan iklim dan lingkungan. Bagaimana dengan penggunaan AI di bidang pendidikan, kebiasaan, dan minat siswa? Dengan begitu, proses belajar menjadi lebih bermakna dan tepat sasaran. Untuk bahas lebih lanjut mengenai AI di bidang pendidikan, simak video berikut ini. Oke. Gue minta dulu semangatnya. Selamat pagi. Luar biasa, Hang Tua hebat. NKRI harga mati, tarakan di hati. Allah.
pembelajaran atau machine learning, proses mesin mengambil kesimpulan dari data dan algoritma. Diagram sederhana AI. Data, algoritma, model AI, lalu output. Keputusan atau prediksi. Ya, jadi AI itu diagramnya atau alurnya dia dari data dulu. Setelah data itu ada, baru dia kemudian di algoritma. Di situ di algoritmanya nanti dipisahkan, misalnya ini data berupa gambar, data berupa suara atau teks. Nanti ketika si pengguna atau kita yang menggunakan AI itu meminta data tersebut, di algoritma ini nanti dipecahkan dalam model AI. Jadi entah itu nanti dia jadi abstraksi, dipecahkan sesuai jenisnya, atau diberikan model misalnya sama-sama video, sama gambar, sama lagu atau suara, itu dijadikan satu model. Nah, nanti hasilnya atau outputnya itu akan dijadikan sebagai keputusan atau prediksi, ya. Konsep kunci AI, pembelajaran mesin, machine learning, belajar dari data masa lalu untuk membuat prediksi, rekomendasi video di YouTube atau produk di toko online, pengolahan bahasa alami (NLP). Mesin dapat mengerti, memproses, dan menghasilkan teks secara seperti manusia. ChatGPT, Google Translate, atau fitur autocorrect di smartphone. Computer vision, mesin dapat melihat dan mengenali gambar, wajah, atau objek. Kamera keamanan yang mengenali wajah, fitur tagging foto di media sosial. Oke, ini yang disebutkan di sini hampir semua kalian alami kan ya? Iya, Bu. Ya, belanja online. Kalau kalian pernah belanja misalnya skincare merek ini, nanti muncul itu toko-toko rekomendasi yang sejenis itu akan muncul di platform yang kalian punya. Sama kayak buka YouTube tadi. Terus kalau misalnya kalian nih buka kunci pakai smartphone-nya pakai apa sih namanya nih, face recognition ya bahasanya sekarang, pakai wajah, itu artinya di HP kalian menggunakan AI ya. Jadi atau kalau kalian misalnya ke mana ya, ke bandara yang cukup menyetor muka, nanti data-data kita terbuka, itu namanya AI ya, computer vision. Jadi dia menggunakan wajah untuk mengenali objek tertentu. Pelajaran mesin, inti dari kebanyakan AI modern, sistem belajar dari data tanpa diprogram secara eksplisit untuk setiap tugas. Contoh, rekomendasi film Netflix, deteksi penipuan kartu kredit. 2. Computer vision, penglihatan komputer. AI yang bisa melihat dan memahami gambar serta video. Contoh, face unlock di HP, filter Instagram atau TikTok, mobil self-driving yang mengenali rambu lalu lintas. Oke, ini ya, yang gue bilang tadi ya, face unlock di HP. Nah, yang ini mobil tanpa pengemudi ini pernah lihat nggak? Pernah. Nah, mana lihat? TikTok. Ya, di medsos ya, di media digital gitu ya. Nah, itu kenapa itu mobil bisa mengenali rambu lalu lintas? Itu kenapa? Ya, jadi dia sudah dimasukkan data, sudah dimasukkan, oh kalau rambu-rambu ini harusnya kamu seperti ini. Jadi sudah dimasukkan data, sudah dimasukkan perintah. Jadi ketika dia menemui tanda-tanda itu, maka dia akan, misalnya kalau stop berarti berhenti. Jadi dia akan berhenti. Data ini adalah data AI bisa berupa teks, gambar, suara, contoh kategori inti Instagram, riwayat pencarian Google, transaksi e-commerce. Algoritma ini adalah resep atau serangkaian instruksi yang digunakan AI untuk memproses data. Mode AI ini adalah otak yang sudah terlatih. Setelah algoritma memproses banyak data, terbentuklah sebuah model yang bisa membuat prediksi atau keputusan. Oke, terima kasih ya. Jadi ini analoginya sama kayak kalian mau masak. Masak itu harus ada dulu bahan mentah atau bahan dasarnya. Setelah itu harus ada resep atau petunjuknya
ya. Kemudian setelah diikuti resep maka muncullah pola atau trik di mana menyelesaikan itu agar menghasilkan hasil yang baik atau hasil yang sesuai dengan yang kita harapkan, ya. Jadi data mentahnya itu ada banyak ya, berupa teks, gambar, suara, angka, video dan lain-lain. Jadi seperti kalau kalian membuka sosmed, ya, postingan yang pernah kalian buka itu nanti postingan yang serupa yang sejenis akan selalu muncul. Itu algoritma atau AI-nya medsos itu bekerja dengan baik, ya. Sama kayak dibuka di Spotify atau di YouTube. Kalau kalian pernah lihat konten misalnya tentang otomotif, maka di akun kalian akan muncul konten-konten yang berbau otomotif, yang berbau sejenis, ya. Oke, lanjut. Wajib diketahui. 3. Natural Language Processing, pemrosesan bahasa alami. AI yang bisa memahami, menafsirkan, dan memanipulasi bahasa manusia. Contoh, Google Translate, asisten virtual Google Assistant atau Siri, chatbot customer service. 4. Generatif AI, AI yang bisa menciptakan konten baru seperti teks, gambar, musik, atau kode. Contoh, ChatGPT membuat esai, puisi, DALL-E Midjourney membuat gambar dari teks, Suro AI membuat lirik lagu. Oke, jadi ini ada jenis AI, ada namanya NLP, ada yang namanya AI generatif, ya. Jadi ini masing-masing punya tugas, punya fungsi yang berbeda, ya. Itu kalian bisa bedakan ya. Kalau Google Assistant itu berarti dia masuk ke NLP. Oke? Kalau kalian pakai ChatGPT, kalian pakai Suno atau pakai Gemini, maka dia masuk AI generatif, ya. Itu harus paham ya. Oke, lanjut. Justin. Asisten virtual yaitu Siri, Google Assistant mengerti perintah suara kita. Rekomendasi konten ada Netflix dan Spotify, menyesuaikan tontonan atau musik dengan selera kita. Smart home, lampu pintar. Termostat otomatis mengatur lingkungan rumah. Transportasi dan navigasi, rute tercepat di Google Maps, menganalisis kemacetan. Dan yang terakhir ada pendidikan, platform belajar yang menyesuaikan kesulitan materi dengan kemampuan siswa. Oke, terima kasih. Ini penerapan AI yang sering kalian dapati. Ibu mau ke sini. Smart home. Di rumah kalian ada nggak perangkat yang smart? Maksudnya yang otomatis gitu. Ada. Apa aja contohnya? Lampu, pintu. Ada yang sudah pakai lampu otomatis di sini? Ada. Jadi ketika kita mendekat maka dia terbuka sendiri, ya. Itu namanya perangkat itu sudah dibekali dengan sistem yang berbasis AI. Itu banyak ya pintu-pintu otomatis itu. Ada juga yang perangkat kayak lampu otomatis atau AC, ketika suhunya terlalu dingin dia akan mati sendiri. Itu ada ya. Atau TV. Kalau dia tidak ada yang nonton dia akan mati. Ya. Yang nonton di sini yang berupa objek kayak manusia. Jadi dia sudah dimasukkan data bahwa ini manusia. Kalau misalnya tidak ada manusia yang nonton maka lampu TV itu akan mati sendiri. Oke? 1. Bias prasangka AI. Contoh, jika AI dilatih dengan data orang kebanyakan dari satu suku, sistem face recognition mungkin akan salah mengenali wajah dari suku lain. Ini mencerminkan bias yang ada di masyarakat. Pesan, AI itu seperti pisau, tergantung bagaimana kita menggunakannya. Ia bisa memperkuat ketidakadilan jika tidak hati-hati. Ya. Jadi AI itu bias ya. Bias itu artinya tidak pasti ya, atau tidak mutlak hasilnya bisa diterima, karena bisa saja itu kalau datanya yang dimasukkan misalnya
suku maaf ya, suku Timur sama suku Jawa misalnya. Ketika yang data yang dimasukkan suku Jawa mukanya nggak seperti suku lain, maka nanti pada saat orang menanya coba tampilkan muka suku Jawa, maka yang tampil suku Timur kayak gitu. Jadi bisa saja dia salah memberikan jawaban ketika pada saat kita memberikan data inputan itu salah, ya di sini. Terus AI itu seperti pisau, tahu pisau kan? Pisau itu ada dua sisi. Ada sisi yang bisa digunakan untuk hal yang baik, ada yang untuk hal buruk. Yang digunakan untuk hal baik yang mana? Potong sayur. Potong sayur, good. Apa lagi? Buat apa yang positifnya kalau pisau? Ya, digunakan untuk membantu kebutuhan sehari-hari lah ya. Terus kalau sisi negatifnya? Jadi pisau ini ketika kamu menggunakannya untuk memotong sayur, maka dia berguna untuk kebaikan, untuk positif. Tapi kalau kamu menggunakan untuk membunuh orang, maka dia menjadi buruk atau negatif. Jadi AI gitu juga nah ya. Kalau kalian gunakan dengan baik, dia akan menjadi baik hasilnya. Tapi kalau kalian tidak baik, tidak amanah, tidak bertanggung jawab menggunakannya, maka nanti kamu akan mendapatkan juga hal yang tidak baik dari situ. Oke ya. Data pribadi kita dikumpulkan untuk apa? Siapa yang memilikinya? Apakah aman? 3. Perubahan lapangan pekerjaan. Diskusi pekerjaan apa yang mungkin hilang karena AI, pekerjaan baru apa yang akan lahir. Contoh, robot engineer, AI etis. Oke, jadi privasi data itu tetap harus dijaga ya. Privasi, ingat privasi kalian tetap harus dijaga dalam menggunakan AI, terutama di medsos ya. Karena data pribadi yang kalian kumpulkan di Instagram misalnya atau di medsos atau di AI, apakah kalian jamin itu aman? Nah, itu data yang kalian masukkan di sana itu bisa diakses seluruh dunia, ya. Jadi database-nya itu bisa diakses seluruh dunia, bisa digunakan, bisa disalahgunakan, bisa dimanfaatkan, bisa juga disalahgunakan, ya. Jadi jaga privasi kalian, jangan gampang memberikan data informasi pribadi yang sensitif, gitu ya. Itu supaya kalian terjaga dari yang namanya penipuan, yang namanya apa sih bahasanya tuh kalau penipuan secara ya. Kemudian lapangan pekerjaan yang muncul dengan adanya yang hilang dengan adanya AI, kemudian yang muncul apa? Yang hilang apa? Yang muncul apa? Yang hilang customer service, apa lagi? Desainer. Sekarang sudah banyak loh keluhan yang media cetak, apa sih itu percetakan itu. Dia ngeluh kalau sekarang, kalau dulunya misalnya dalam satu hari bisa terima jasa desain itu 100 misalnya, kalau sekarang paling 10. Itu kenapa? Karena ada orang dengan gampang, dengan mudahnya membuat desain sendiri dengan menggunakan ini. Jadi nggak perlu pakai jasa ahli desain di percetakan itu, ya. Sama kayak buat logo. Buat logo itu sekarang nggak susah ya. Tinggal kamu kasih detail, perintah ke AI, buatkan saya logo gini, isinya gini, nanti akan muncul logo yang kamu inginkan, ya. Kemudian pekerjaan yang akan lahir adalah kayak prompt engineer, jadi AI ethics, atau pakai kalau sekarang banyak itu data analis atau data science ya, yang berhubungan dengan dunia teknologi. Itu banyak sekali sekarang peluangnya. Jadi kalian harus belajar lebih giat karena kalian bersaing dengan AI. Dampak positif AI bagi peserta didik. Yang pertama, membantu pembelajaran mandiri. Yang kedua, menghemat waktu dan meningkatkan fokus.
Yang ketiga, akses ke sumber belajar lebih luas. Dan yang terakhir, meningkatkan minat terhadap teknologi. Oke, udah ya, itu dampak positifnya buat siswa. Sekarang kita mengerjakan LKPD ya. Ibu bagikan LKPD, silakan dikerjakan bersama kelompoknya. Ini sebentar ngerjain. Karena kalian bisa menggunakan AI. ya. Silakan kalian satu kelompok bertiga. Evelyn, Aulia, Iksan, kelompok. Ya, Pik. Cepat ya. Kelompok 3, kelompok 4, 5, 6, 7. Jadi ada 7 kelompok ya. Silakan dikerjakan. Ibu kasih waktu 10 menit cukup ya. Silakan dikerjakan. Ditulis nama kelompoknya itu kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, terus nama kelompoknya. Ya, ini nanti kalau nggak buat di sini tulis di sebelah sini ya. Nggak bisa ketawa aku sumpah. Sambil siapkan pertanyaan. Ya. Jangan salah semua, nanti ChatGPT semua yang lain. Yang ChatGPT itu kan sudah familiar, sudah banyak. Ini kan tindak Yang lain. Jangan digosok-gosok, sama motornya. Jadi nanti kalau nggak muat sebelahnya ya. Oke Bu, siap Bu. Oke. Yang lain karena ChatGPT sudah banyak tuh. Jadi nanti kamu pakai AI apa di sini, kasih kelebihannya, tantangannya ke depan apa ya. Nanti tulis sebelah sini. Ini sudah. Kamu pakai apa? Tahap input, tahap pelatihan. Ada yang berapa ya? Tahap output. Oke, sekarang waktunya mempresentasikan hasil diskusi kalian ya tentang KPD-nya. Silakan yang mau presentasi kelompok 1 dulu. Oke, silakan. A. Eksplorasi masalah. 1. Tuliskan minimal 3 contoh perangkat AI yang pernah kamu lihat atau gunakan. 1. ChatGPT, Gemini, sama Canva AI. 2. Dari contoh di atas, masalah atau isu apa yang menurutmu bisa muncul dari penggunaannya? Masalah ChatGPT adalah memberikan informasi yang salah. Tulisannya sering terasa terlalu umum. Gemini, resiko kebocoran data. Gambar yang dibuat tidak akurat. Kalau Canva AI, kesulitan mengeksekusi perintah yang rumit. B. Diskusi kelompok. Pilih salah satu perangkat AI yang ingin kelompokmu kaji lebih dalam.
kami menggunakan Canva AI. Jadi Canva AI adalah serangkaian alat kecerdasan buatan generatif yang terintegrasi langsung ke dalam platform desain Canva. Cara kerjanya pertama menggunakan input prompt, kedua penjelasan AI, ketiga generasi output, dan keempat integrasi data. Manfaat dari Canva AI adalah membuat desain profesional, mempercepat tahap awal desain, membuat visual tanpa harus mencari stok fotonya. Tantangannya adalah masalah hak cipta, ketergantungan internet, dan keterbatasan kredit. Kelebihannya sangat mudah digunakan, prosesnya cepat, mampu menghasilkan gambar, teks, template, dan lain-lain. Yang terakhir adalah kekurangannya, yaitu kualitas belum sempurna, kekurangannya orisinalitas, banyak fitur canggih yang terbatas. Oke, mungkin ada tanggapan atau pertanyaan dari kelompok lain, silakan ya. Ada kelompok 2, Justin. Silakan bertanya, Justin. Oke. Berdiri. Oke, saya wakilkan pertanyaan dari kelompok 2. Jadi pertanyaannya, apakah AI ada potensi bagi masa depan? Ya, itu aja, Bu. Itu aja. Oke, silakan kelompok 1 bisa dijawab. Butuh waktu berembuk dulu atau mau langsung jawab? Oke. Pertanyaan dari kelompok 2. Baik, jadi kami akan menjawab pertanyaan dari Justin, yaitu apakah AI memiliki potensi bagi masa depan. Jawabannya iya, karena AI ini dapat membantu pekerjaan manusia seperti contohnya bidang kesehatan. Kita dapat mendiagnosa penyakit. Yang kedua seperti bidang panen, kita dapat memprediksi hasil panen tersebut. Oke, cukup Justin? Cukup. Oke, tepuk tangan dulu untuk kelompok keempat. Silakan berdiri, kalian presentasikan hasil diskusi kalian tentang LKPD yang sudah dibuat. Perkenalkan, kami dari kelompok 4. Definisi perangkat ChatGPT, sebuah perangkat lunak berbasis kecerdasan buatan atau AI yang menggunakan model bahasa generatif pre-trained plus transformer atau ChatGPT. 2. Kerja sederhana ChatGPT, menjawab pertanyaan cepat. 3. Manfaat ChatGPT sebagai asisten belajar. 4. Tantangan atau isu akurasi informasi berbias atau plagiat. 5. Kelebihan dan kelemahan. Silakan kelompok 3 memberikan presentasi tentang hasil diskusi kalian dalam menyelesaikan LKPD. Ayo. Oke, kami akan membacakan hasil diskusi kami. Baca, Justin. Jadi soal pertama, tuliskan minimal 3 contoh perangkat AI yang pernah kamu lihat atau gunakan. Jadi 3 perangkat yang kita gunakan yang kami gunakan biasanya tuh Gemini, Blocks AI, dan ChatGPT. Untuk soal nomor 2 akan dibaca oleh teman saya. Oke, soal nomor 2. Dari contoh di atas, masalah atau isu apa yang menurutmu bisa muncul dari penggunaannya? Yaitu diskriminasi, bias data, penggantian pekerjaan, dan kesenjangan ekonomi. Yang ketiga, pilih salah satu perangkat AI yang ingin kelompokmu kaji lebih dalam, yaitu adalah Gemini. Ya, pertanyaan keempat akan dibacakan oleh Mufti. Pertanyaan yang keempat adalah susunlah hasil eksplorasi kalian tentang perangkat AI. Yang pertama ada definisi perangkat. Definisi perangkatnya adalah menerima dan memproses data. Yang kedua, cara kerjanya secara sederhana. Oke, cara kerjanya secara sederhana itu ada 3. Yang pertama tahap input, tahap pelatihan, dan tahap output. Yang ketiga ada manfaat. Manfaat dari perangkat AI dapat mengurangi kondisi human error atau peristiwa human error. Yang keempat adalah tantangan atau isu dari perangkat AI. Tantangannya menghilangkan lapangan pekerjaan karena AI akan sangat banyak menggantikan pekerjaan manusia. Yang terakhir ada kelebihan dan kelemahan perangkat AI. Kelebihannya mengurangi kesalahan manusia dan layanannya yang 24 jam selama seminggu atau 24/7. Kekurangannya penurunan keterampilan dari manusia dan pengurangan pekerjaan seperti yang dijelaskan tadi.
Sekian dari penjelasan kami, mungkin ada yang kurang jelas atau yang masih bingung boleh bertanya. Oke, silakan ada kelompok lain yang mau menanggapi. Kelompok 3. Ya, silakan kelompok 6. Kelompok 5 ya? Oke, kelompok 5, Fred. Perkenalkan, nama saya Fred dari kelompok 5. Saya ingin bertanya, fungsi atau dari kegunaan dari Blocks AI itu buat apa? Sederhana. Kalau sebenarnya Blocks AI, kalau misalkan pernah nonton IG kan, Reels IG atau Reels TikTok, biasanya Blocks AI itu kalau misalnya dari saya lihat, atau biasa saya gunakan itu bisa kayak buat game, bisa buat game. Bisa. Oke. Jadi saya akan menjawab pertanyaan Alfred. Jadi apa ya? Apa kegunaan dari Blocks AI? Oke, Blocks AI seperti yang kami tahu. Kalau misalnya kalian pernah nonton di Reels IG, Reels TikTok, biasanya Blocks AI itu bisa digunakan kayak, bisa buat bikin game, bisa buat codingan dan sebagainya. Terima kasih. Oke, jelas kan? Oke, Yes. silakan tepuk tangan dulu. Oke, silakan ini soal post test dijawab dengan baik. Harusnya nilai kalian tadi di awal di pretest, di post test ini harusnya jadi lebih baik. Oke, dikasih bintang untuk jawab benar. Lanjut ke soal kedua. Silakan dijawab. Perangkat AI digunakan untuk mengenali wajah atau face recognition. Oke, flashdisk, keyboard, mouse, kamera. Oke. Kita lihat jawabannya. Yes, benar B ya. Oke, dapat. Sistem otomatis. Silakan jawab. Dalam penggunaan perangkat AI dalam kehidupan sehari-hari. Ini sudah dibahas tadi ya. Jadi kalau kalian jawab salah berarti kalian tidak melanjutkan. Oke, benar semua. Terakhir, silakan kalian tulis. Kunci bu. Bintang banyak Mario. Oke, kita sampai di penghujung pembelajaran kita hari ini. Ibu minta kita, silakan Ibu minta satu orang nih buat kesimpulan dari kalian, apa sih yang kalian tangkap tadi dari pembelajaran kita hari ini. Ayo siapa? Oke, silakan Justin. Jadi kesimpulan yang dari kita pelajari dari awal hingga akhir materi hari ini, kita dapat mengetahui AI itu bisa jadi yang tidak adil dan bisa jadi adil. Dan AI juga banyak manfaatnya, tapi juga bukan tidak ada manfaatnya, tetapi lebih ke membuat manusia itu lebih tergantung lah kepada AI. Oke, sekian dari saya. Terima kasih. Oke, terima kasih tepuk tangan. Tolong kakak kami, Bukti, silakan bacakan kesimpulan pembelajaran kita hari ini. Kesimpulan, AI adalah alat yang sangat powerful masa depan. Tidak tentang manusia melawan mesin, tapi tentang manusia dengan mesin. Jadi poinnya di sini ya, di masa depan itu manusia bukan tentang mesin atau AI, tapi manusia dengan mesin. Jadi kita bukan berlawanan. Manusia vs AI atau mesin bukan, tapi kita berdampingan manusia dengan mesin atau AI. Karena dengan bantuan AI kita bisa menjadi lebih produktif, bisa menjadi lebih kreatif, bisa menjadi lebih efisien dalam segala hal ya. Jadi ini berdampingan, bukan berlawanan. Kemudian kesimpulan berikutnya, Justin. Oke,
Kesimpulan. Jadi pengguna yang cerdas, pahami cara kerjanya, pertanyakan hasilnya, dan jangan percaya begitu saja. Jadi pembuat, kalian adalah generasi yang akan membentuk masa depan AI. Mulailah belajar, sumber belajar, platform online seperti Decoding, Coursera, atau YouTube memiliki kursus dasar coding dan AI untuk pemula. Bahasa Python adalah pintu. Oke. Jadi di masa depan saingan kalian itu bukan cuma sesama teman kalian, sesama manusia, tapi kalian bersaing dengan ini, dengan AI. Maka belajar sebanyak-banyaknya, mengembangkan kompetensi kalian tentang dunia teknologi, dunia AI, karena dengan menguasai AI, menguasai teknologi, maka kalian akan menaklukkan dunia. Oke, pertemuan berikutnya kita akan belajar tentang pengembangan prompt. Jadi kita akan eksplorasi pengembangan prompt. Jadi ketika memasukkan prompt yang satu dengan eksplorasi prompt yang lebih kompleks akan menghasilkan karya yang luar biasa. Baik, kita akhiri pembelajaran hari ini dengan berdoa. Silakan ketua kelasnya pimpin teman-teman untuk berdoa. Teman-teman, sebelum mengakhiri kegiatan kita hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih semuanya sudah aktif dan bersemangat hari ini. Bu, apresiasi kalian luar biasa.